Oke, halo, balik lagi di Cuman Cawara Podcast. Kali ini kita nggak tahu bakal ngebahas apa. Tapi yang pasti podcast. Iya bu kok. Tapi podcast ini bakalan seru kok. Karena apa? Karena kita yang ngebahas berdua dengan dikelilingi banyak cowok-cowok jomblo. Oke Mas Teguh. Oke. Kita mau bahas apa ini Mas? Kita mau membahas Amer. Mana? Siapin. Es batunya jangan lupa ya. Cuk random banget. P kabarmu Mas Rian? Sudah tak ketemu kan deh kan? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kok bucin puji sih? Tuhan. Hah? Bucin Tuhan. Cangkemmu puji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih diberikan baik-baik umur. saja. Ya udah sebelum kita mulai dibacakan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana butuh yang saya. Amin. Kenduran. Bahas mayoritas sah. Iya, cocok antara mayoritas dan minoritas. Kehidupan mayoritas di tengah-tengah minoritas. Kehidupan minoritas di tengah-tengah mayoritas. Kehidupan minoritas di tengah-tengah mayoritas. Tapi kan selain Endra ini kan dhewe kanca iku gak sinan musik. Ya, selain Yosta mbak Endra ya. Selain Yosta sama Endra ada. Iya. Kalian ya kalau mau ngomong ya, ini mic-nya tolong dipegang iya. Ya. Silakan kalian ngomong. Kalian speak up. Kalau kalian nggak mau pegang mic, nggak usah ngomong. Berisik. Ada. Siapa? Baru Mas? tadi cerita. Hah? Tadi kan pas waktu kerja. Bosmu berarti. Bos aku bilang, iya, bos aku cerita. Dia kan orangnya kan Buddha. Enggak, jadi gini, bukan gitu. Bukan ini kita kan, mau ini kan, sharing. Ini kan ceritanya kan iya. antara minoritas di tengah-tengah mayoritas. Iya benar. Jadi gini, beliau kan Buddha. Itu satu keluarga tak Buddha? Ya, satu keluarga Buddha. Cuman waktu SD sampai SMP, dia itu sekolahnya itu di sekolah Islam. What? Dari Jadi, SD dari SD sampai SMP dia itu sekolah di sekolah Islam. Terus bener-bener di tengah-tengah mayoritas dong berarti. Iya. Kehidupan si beliau ini. Iya, bener. Terus ada pengalaman menarik gak yang sempat dia ceritain? Dia belajar ngaji. What the tapi biasanya ya ini nggak tahu ya, sahabat-sahabat minoritas ini biasanya bisa azan loh. Atau bisa seenggaknya bisa azan sama ngucapin salam biasanya itu. Betul. Iya kan? Ya karena emang udah terbiasa dengerin. Benar-benar. Bahkan beliau tuh selain ngaji juga bisa sekarang ini masih hafal beberapa surat. Wow. Tapi kehidupan di sekolah gimana ya? Pasti kan gak mungkin dong dia nggak dapat ajaran Buddha. Kalau untuk itu soalnya kan itu kan sekolah Islam. Jadi kalau untuk pelajaran agama yang lain nggak ada. Berarti dia skip selama dari SD sampai SMP 9 tahun dong berarti. Iya, kurang lebih gitu. Wow. Mantap. Tapi keagamaannya dia di rumah tetap jalan. Masih tetap jalan. Dia keagamannya masih tetap jalan. Oh iya. Hebat sih orang-orang kayak gitu sih bisa survive. Bisa survive. Tapi pasti ada momen di mana si beliau ini dibully kan. Kalau itu sih beliau nggak cerita ya, soalnya emang momennya pas lagi ceritanya yang emang excited banget buat beliau gitu. Tapi beliau nggak nyeritain kalau misalkan beliau itu pernah dibully atau gimana. Oh iya. Soalnya di tempat dia sekolah dulu 70% itu orang Tionghoa. Tapi agama Muslim, Buddha. Loh ya pasti jadi di sekolah. Iya, jadi gini.
70% ya orang Tionghoa, orang Buddha. Tapi dia sekolahnya di sekolah Islam. 70% orang 70%. Itu ya sekolah sama-sama di sekolah Islam. 20%-nya itu orang benar-benar Islam dari awal. Wow. Terus 10%-nya orang orang mayoritas sana. Berarti kalau misalkan ada pelajaran agama nih, kan pasti ada toh. Lah berarti yang ngikutin cuma ya, 30% doang dong berarti. Hampir semuanya. Nah, ini gini, itu pas waktu itu di kelas 1 sampai kelas 3 SD, beliau itu rutin ngikutin pelajaran di agama tersebut. Islam. Ya, agama Islam. Cuma pas udah kelas 4 selebihnya itu ada opsi di mana kalau misalkan kalian nggak mau ikut pelajaran ini nggak apa-apa, kalian boleh keluar gitu. Oh, bisa toleran gitu ya sekolah ya? Bisa toleran. Akhirnya bisa toleran ya, alhamdulillah lah bisa toleran. Ya gila sih kalau ada sekolah yang kayak gitu sih bisa. Tapi itu kan zaman dulu. Emang zaman dulu kan banget itu. Masalah-masalah ras gini kan itu masih nggak apa sih? Nggak masih, terlalu up. Iya, nggak terlalu up, nggak gampang tersinggung juga kan. Betul. Iya sih. Bahkan masalah agama dulu itu kalau nggak salah aku pernah pernah dengar cerita, masalah agama itu dibuat bercandaan, tapi orang-orang yang bercanda tersebut itu nggak apa namanya? Nggak tersinggung, nggak sakit hati gitu loh. Beda kalau sekarang. Iya sih. Umurnya berapa kalau tahu? Kalau sekarang mungkin ya udah kepala 3 kalau nggak salah. Oh, berarti 80-an mungkin ya dia sekolah kurang SD. Lebih gitulah. Tapi pas dia padahal kalau misalkan nih, ini misalkan kalau emang dia hidup di tahun 80-an, itu kan masalah agama kan paling kental banget toh itu. Iya, makanya. Tapi kan mereka kan nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu kan di kota masih mungkin. Masih apa namanya? Bilangnya masih kental. Maksudnya itu persaudaraan itu masih masih apa rapat. Dia tinggal di desa tah? Iya, di daerah terpencil daerah Sumatera. Oh, Sumatera. Nah, terus tapi pas waktu SMA, waktu SMA dia masuk di sekolah Katolik. Kalau nggak Katolik Kristen. Lah kenapa? Emang jarang. Kenapa nggak sekolah umum gitu loh? Itu yang kurang tahu. Soalnya aku nggak nanya secara detail. Apa mungkin sekolah umum itu khusus negeri mungkin ya? Belum ada swasta mungkin dulu. Ini aku ngomong sesuai apa yang beliau bilang. Dulu kalau sekolah negeri itu paling dijauhin sama orang-orang zaman dulu. Karena apa? Hukum di sana di negeri itu lebih ketat. Oh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, ya, kayak misalkan kukumu terlalu panjang, itu ya kamu tahu sendiri kan kalau zaman dulu kan sekolah. Sampai sekarang sih kayaknya sih. Kalau sekarang sih nggak mungkin guru berani kayak gitu. Kuku tapi panjang dulu kan zaman kita masih SD mungkin masih bisa menikmati ya, masih bisa merasakan. Kuku panjang dipukul sama penggaris, terus kalau misalkan kita berisik di belakang dilempar sama penghapus. Itu padahal negeri loh itu. Aku pernah sih ngerasain kayak gitu sih. Terus tuh malah kayak gitu aku lebih suka sih karena membuat kita itu disiplin. Iya benar. Ada sisi positifnya. Betul, ada sisi positifnya biar kita itu enggak asal gimana ya? Asal saenake dhewe ngono lho sekolah. Iya, enggak saenake dhewe sekolah. Sekolah ya ono sing ngatur. Iya. Wong sekolah pemerintah. Heeh. Ngono sih. Ya kowe kudu ngikuti pemerintah. Terus si cecemu iki akhirnya piye? Berarti ijazahe campur dong. Kan biasanya kan ijazah sekolah Islam kan kayak Islam banget toh ijazah itu. Iya, ya kayak gitu. Gak standar kayak sekolah biasa. Ya kayak gitu. Ya standar gitulah. Cuma dia kan lebih merujuknya ke Islam. Gitu. Berarti kalau dia sampai bisa ngaji, dia ada niatan, bukan niatan sih, kayak apa ya? Oh, dia malah pikirnya gini, ya kalau misalkan emang gak dilakuin ya mau gimana lagi, dia gak dapat nilai. Oh iya sih. Dia dulu pikirnya sih gitu sih. Wow. Itu tadi sih. ini cerita ini ya, ini cerita. Iya. Kebetulan banget ini cerita pas tadi sore, tadi siang pas aku lagi kerja. Beliau cerita ke kita, ke semua teman-teman kerja semua diceritain. Bahwa beliau dulu itu waktu SD sampai SMP tuh sekolah di Islam. Maksudnya sekolah Islam lah. Iya, yang terus SMA-nya malah sekolah Kristen. Gila sih, sumpah sih. Aku mikir gini ya. Beliau kuliah nggak? Beliau nggak kuliah deh kayaknya. Oh. Aku pikirnya gini, anjay. Ini
ini orang niatnya mau belajar agama atau gimana ya? Iya sih. Kayak Jadi kayak gini loh, kayak semua sekolah agama itu disamperin gitu loh. atau mungkin sekolah itu emang udah biasa di itu kali ya. Sekolah itu apa emang udah biasa dimasukin itu Kalau soalnya agama lain. enggak gitu. Tadi kan yang sempat aku bilang, 70%. kalau misalkan kita sekolah di negeri, itu peraturannya itu terlalu ketat. Tapi kan ada swasta tau dulu. Iya, Masa nggak ada justru sih? itu yang swasta itu yang beken zaman dulu Iya. itu bilangnya mungkin gitu. swasta yang paling banyak di daerahnya mungkin sekolah Islam mungkin ya. Ya mungkin itu sih, soalnya dia nggak cerita seperti itu. Oh. Cuma dia bilangnya ya kayak gitulah. Kalau misalkan dia sekolah di tempat sekolah yang Islami banget. Tapi nggak ada apa sih, kayak tertekan gak sih ngono iku? Misalkan misalkan awakmu seorang iki ya, misalkan kamu kan muslim, terus kamu sekolah Kristen. Iku misalkan ya, tanpa menjelek-jelekan suatu pihak. Perasaanmu piye lek sekolah di tempat sing bukan tempatmu? Bukan mayoritasku. Iya, bener. Kurang tahu sih, soalnya aku nggak pernah ngalamin. Misalkan. Ya nggak tahu, Mas. Aku kan nggak pernah ngalamin. Anjir. Ya kan misalkan toh. Lah nggak tahu sih. Nggak pernah ngalamin kok ya kan disuruh iso misalkan. acting, Cuk. Lah matamu ngono ah. Acting. Ya kalau aku sih iki ya pasti merasa tertekan sih. Soalnya emang pernah ngalamin? Enggak. Ya nggak pernah kan? Misalkan, Cuk. Biasa po. Ya kon ket mau ngegas. Asu. Ini podcast dibikin tuh secara natural. Iya, kita nggak ini boleh ada yang namanya gimmick. Iya. Nggak boleh ada yang namanya kan misalkan. Nah iya misalkan, tapi kan kamu kan nggak pernah ngalamin sendiri. Ya kan namanya misalkan. Ya, misalkan kamu jadi apa, terus apa yang kamu lakuin kan pernah toh kayak gitu toh. Nggak pernah. Ya udah. Skip soalnya aja. dulu nggak pernah kepikiran sekolah ke sana gitu lah loh. ya, Cuk. Misalkan lu kan pasti sempet sih, pernah. Nggak pernah. Maksudnya kan pernah nak mengalami situasi di mana kon misalkan dolen, terus ini bukan tempatmu. Oh, aku nek dolen ya nanggonku dhewe. Ya wes biasa, Cok. Ya kan biasa Kan. Soalnya aku pernah nak dijak Endra iku nak konsere iku orang Kristen. Jadi aku iso lah mengibaratkan. Oh. Ya kan. Iya, aku nyebutnya konser. Konser atau gimana sih? Gak tahu sih. KKR katanya Mas Yosta. KKR. KKR apa sih, Yos? Kebaktian Kristus. Lambemu nek gak ngerti ku gak usah nyocot. Apa Mas? Apa arti Indra? KKR, kebaktian rohani. Kristus rohani. Hah? Embo. Kon nek gak ngerti gak usah ngomong. Ya kon ya ngomong, Cok, mau. Kon dikomplain kon. Kita kan hidup di dunia yang apa? Toleran. Tuku ayam. Terus kamu punya pengalaman nggak temen SD atau SMP kan? Oh iya, kamu dulu di sekolah Islammu dulu itu ada orang itu nggak minoritas nggak? Ya nggak ada lah. Oh. Tapi kalau untuk SD, aku dulu pernah punya temen dia itu beda agama sama kita. Maksudnya yang kita mayoritas, dia itu minoritas di sana. Ya nggak ada rasa apa-apa sih, biasa aja. 1 atau 2? 3 orang. Teman sekelas. Sekelas malah, biasa aja kok. Ya karena dulu emang nggak pernah kepikiran sampai ke sana. Iya sih, emang dulu kan kita nggak ono niatan gawe membecandain agama kan dulu kan. Ya karena nggak kepikiran. Kalaupun sekarang misalkan ada teman kita yang sebelah kita itu agamanya bukan sama kayak kita, ya biasa aja sih. Iya sih, biasa aja. Gak ada sih. Kayak misalkan mau ngejat dia atau gimana. Gak ono ceritane kon lho lah apa sih dolen karo aku, ngono kan gak ada toh. Ya nggak ada lagi gitu. Iya, iku tapi di circle kita toh. Itu kita nggak tahu orang-orang lain kayak gimana sih. Tapi harapanku ya semoga lah semua itu kayak kita. Iya sih, benar. Menerima segalanya yang ada. Iya, apalagi kan kita satu Indonesia toh. Iya, satu Indonesia. Apalagi Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Iya, benar. Karena kita dulu merdeka itu bukan karena satu agama saja. Karena kita bersatu.
Kan ngerti, aku iku ngerti teko video Julius loh. Hah? Facebooknya Julius. Jadi Wanto. oh iya, Mas Wanto. Nah, iku kan dhek ngepost ngono, Cur. Dhek mewawancarai apa? Para Penjahat kelamin. enggak, para pahlawan. Modelnya kan pahlawan-pahlawan masih hidup itu dikasih video kalau ada orang-orang yang mau mendirikan negara Islam di Indonesia gitu, mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Terus mereka bilang kalau saya sebagai orang Islam nggak setuju sih, walaupun saya orang Islam, karena saya tahu kalau negara ini merdeka bukan gara-gara satu agama. Oh, anjir sumpah, Cur. Iku datang dari Facebook temen yang beragama lain, padahal heran sih. Tapi kenapa ya kok semua beberapa orang itu bersikeras untuk membuat negara ini negara Islam? Ya mungkin sebagian orang yang berpemikiran garis keras. Kayak apa sih? Gimana ya? Fanatik mungkin. Iya, ya. fanatik. Kan beberapa orang sih ada yang terlalu fanatik sama agama. Ya emang boleh sih fanatik sama agama, tapi ya nggak terlalu gitulah. Padahal dulu ada sampai mempengaruhi orang lain. Pancasila kan dulu dibentuk oleh beberapa orang toh. Iya. Itu kalau nggak salah ada omongan soal Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya itu bukan itu. Iya, malah fokus Muslim doang. Terus akhirnya kan ditolak kan sama semua orang. Terus akhirnya sampai jadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan dulu awal dibentuk Pancasila itu dibentuk udah jadi dengan ayat pertama. Gimana tadi, Mas? Iya, gimana mau? Syariat Islam lah pokoknya. Ya pokoknya dia itu menjunjung tinggi agama Islam. Cuma ditentang sama Muhammad Hatta. Sampai akhirnya terbentuklah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan pada momen itu kan kita semua setuju kan? Betul. Kalau negara ini tuh negara untuk semua orang, bukan untuk cuma semua satu agama. Iya benar. Tapi kenapa kok sekarang malah? Nah itu yang perlu dipikirkan. Itu sih. Padahal Pancasila itu udah jadi pedoman banget buat negeri ini kan. Asik. Pedoman yang cocok. Iya benar. Kayak Pancasila ini. Iya betul. Padahal Muhammad Hatta Islam iya. Tapi dia menjunjung tinggi persamaan, perbedaan. Iya. Heran sih. Padahal Pancasila ini udah universal banget loh, bisa dibuat pedoman buat berbagai agama. Itu udah, Pancasila itu udah dipikirin matang-matang, bukan anggar nyeplos ae lambe ini kan. Iya. Nanti pasti matang apa mana sih membentuk iku kepala membentuk. Orang-orang yang penting, orang-orang sing di pemikiran sing ideologi ini ku luas. Iya bener. Gak cuma satu arah tok iku. Iya. Ya kayak gitu, heran sih aku sih. Ya udah sih, semoga pesan-pesannya ya. Oh iya ya, semoga negara Indonesia itu makin maju, semakin bersatu lah, semakin nggak ada pecah belahannya. Aku setuju kalau negeri ini nggak jadi negeri Islam. Betul. Karena pasti ya nggak tahu sih. Ya udahlah. Ya mungkin segitu aja obrolan ngalor ngidul membahas soal kehidupan. Semoga kalian nyaman dengan pembahasan kita. Dan kalau semoga misalkan ada yang tersinggung, dan semoga nggak ada yang tersinggung. Iya. Kalaupun nanti ada yang tersinggung, ya kita mohon maaf. Iya. Kita nggak ada niatan untuk menyinggung kalian. Iya benar. Kita cuma mau sharing sedekat apa sih kita sebagai orang mayoritas kenal dekat dengan teman-teman minoritas. Betul. Kita nggak membeda-bedakan gitu loh. Semua orang itu terlihat sama di mata kita. Betul gitu. sekali. Dan kami harap kalian semua juga begitu gitu loh. Amin. Ya udah segitu aja. Kita tutup dengan doa yang sangat manis dari Mas Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu.